Halo Sobat Teknologi dan Rekayasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat dan bahagia selalu. Saya Hikmatul Husna dari SMK Negeri 39 Jakarta akan memaparkan materi penerapan trigonometri dalam bidang teknologi dan rekayasa. Trigonometri bisa dikatakan memiliki kaitan yang sangat erat dalam kehidupan kita sehari-hari, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Dalam bidang teknologi dan rekayasa, trigonometri dapat digunakan untuk menghitung sudut duel, yaitu sudut lamanya platina menutup atau lamanya arus primer mengalir. Trigonometri dapat juga menentukan besar sudut belok roda dalam dan sudut belok roda luar pada mobil. Selain itu, trigonometri juga digunakan dalam rekayasa elektronik untuk mengidentifikasi perilaku rangkaian dan sinyal. Trigonometri membantu membangun koneksi dan menemukan posisi yang mendukung proses distribusi energi listrik. Dan dalam teknik audio video, fungsi sinus dan kosinus merupakan dasar bagi teori fungsi periodik seperti pada gelombang suara dan cahaya. Jadi, apakah yang dimaksud dengan trigonometri? Trigonometri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata trigonon atau tiga sudut dan metron, mengukur. Bidang ini muncul di masa Helenistik pada abad ketiga sebelum Masehi. Dari penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi. Jadi, yang dimaksud dengan trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Untuk lebih memahami tentang trigonometri beserta nilai perbandingan dari suatu sudut, perhatikan segitiga siku-siku ABC berikut. Dengan X merupakan sisi samping, Y merupakan sisi depan, dan R merupakan sisi miring. Dengan rumus Pythagoras, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga dari segitiga ABC tersebut diperoleh nilai perbandingan trigonometri sebagai berikut. Sinus alfa sama dengan Y per R, cos alfa sama dengan X per R, tangen alfa sama dengan Y per X, kosekan alfa sama dengan R per Y, sekan alfa sama dengan R per X, dan kotangen alfa sama dengan X per Y. Dengan kata lain, kosekan kebalikan dari sin, sekan kebalikan dari cos, dan kotangen kebalikan dari tangen. Misalkan sudut alfa sama dengan 30 derajat, sehingga nilai perbandingan sudut tersebut adalah X sama dengan akar 3, Y sama dengan 1, dan R sama dengan 2. Sehingga nilai sinus 30 derajat sama dengan Y per R sama dengan setengah, dan tangen 30 derajat sama dengan Y per X sama dengan 1 per akar 3 sama dengan akar 3 per 3. Dengan cara yang sama dapat diperoleh nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa lainnya, yaitu 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sehingga diperoleh tabel trigonometri sudut-sudut istimewa sebagai berikut. Adapun untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut selain sudut istimewa dapat menggunakan tabel trigonometri lengkap.
Prinsip Ackermann steering geometry sebenarnya adalah sebuah susunan geometris dari hubungan setir mobil yang dirancang secara khusus untuk menyelesaikan problem bagian roda dalam dan juga roda luar tergelincir karena memiliki sudut belokan yang berbeda. Untuk menentukan besar sudut belok roda dalam maupun sudut belok roda luar yang mengikuti prinsip Ackermann dapat dicari dengan persamaan delta 0 sama dengan tangen arkes dari 1 per kotangen delta I ditambah omega per L, di mana sudut belok roda dalam delta I, sudut belok roda luar delta 0, wheelbase, jarak antara titik tengah roda depan dan roda belakang, track width, jarak antara titik tengah roda dalam dan roda luar. Contoh soal, diketahui sebuah kendaraan dengan wheelbase L sama dengan 10, track width omega sama dengan 2, dan besar sudut belok roda dalam delta I sama dengan 25 derajat, maka sudut belok roda luar delta 0 sama dengan, jawabannya adalah sudut belok roda luar sama dengan tangen arkes dari 1 per kotangen delta I ditambah omega per L, sehingga tangen arkes dari 1 per kotangen 25 derajat ditambah 2 per 10 sama dengan tangen arkes dari 0,425 sama dengan 23,074 derajat. Bunyi adalah gelombang merambat yang dihasilkan dari benda bergetar sebagai sumber bunyinya. Gelombang bunyi merupakan gelombang sinus berupa fungsi matematika yang berbentuk osilasi halus berulang. Bentuk paling sederhana dari fungsi ini terhadap waktu T adalah YT sama dengan A sinus dari omega T ditambah Pi, di mana A amplitudo merupakan simpangan terbesar, omega adalah frekuensi sudut, dan Pi adalah fase yang menunjukkan di mana posisi awal gerakan ketika T sama dengan 0. Sedangkan YT sendiri menunjukkan kuat lemahnya gelombang bunyi dalam waktu tertentu. Contoh soal, diketahui gelombang bunyi mengikuti persamaan YT sama dengan 4 sin 30T. Jika posisi awal gerakan pada saat T sama dengan 0 adalah 0, maka gelombang bunyi terkuat terjadi pada saat T titik-titik sekon. Jawabannya adalah YT sama dengan 4 sin 30T. Gelombang bunyi terkuat terjadi pada saat YT sama dengan A, maka sin 30T sama dengan 1. Sin arkes dari 30T sama dengan Pi per 2. 30T sama dengan Pi per 2. T sama dengan Pi per 60. Sehingga T sama dengan 3 sekon. Sudut duel yaitu sudut saat kontak pemutus atau platina menutup. Contoh soal, hitunglah sudut duel pada motor yang memiliki 4 silinder. Jawabannya adalah sudut pengapian A sama dengan 360 derajat dibagi 4 sama dengan 90 derajat poros kam. Sudut duel sendiri adalah 60% dari sudut pengapian, sehingga 60% dari 90 derajat poros kam sama dengan 54 derajat. Dengan toleransi sebesar kurang lebih 2 derajat, jadi besar sudut duel sama dengan 54 derajat plus minus 2 derajat, atau 52 derajat sampai 56 derajat poros kam. Demikianlah pemaparan materi penerapan trigonometri dalam bidang teknologi dan rekayasa. Semoga bermanfaat bagi sobat semua dan selalu menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.